Dalam ilmu ekonomi, bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan laba. Sedangkan menurut Skinner, bisnis adalah pertukaran barang, jasa, atau uang yang saling menguntungkan dan memberikan manfaat. Nah, dalam menjalankan sebuah bisnis, tentunya seseorang perlu menentukan bentuk kepemilikan bisnisnya. Adapun faktor-faktor kepemilikan bisnis yang perlu diperhatikan. Yang pertama, jumlah modal yang dimiliki maupun yang diperlukan untuk memulai sebuah bisnis. Yang kedua, kemungkinan penambahan modal yang diperlukan. Yang ketiga, metode dan luasnya pengawasan terhadap perusahaan. Yang keempat, rencana pembagian laba. Yang kelima, rencana penentuan tanggung jawab. Yang keenam, besar kecilnya resiko yang harus dihadapi. Yang ketujuh, bentuk kepemimpinannya. Dan yang terakhir adalah tanggung jawab terhadap utang piutang perusahaan. Di sini sudah terdapat diagram bentuk kepemilikan bisnis, di mana dari diagram tersebut terlihat bahwasanya bentuk kepemilikan adalah bentuk kegiatan bisnis yang dilihat dari siapa pemilik atau pendirinya, sumber modalnya, apa tujuan pendiriannya, sehingga terdapat bermacam-macam bentuk kepemilikan bisnis. Nah, pemilihan bentuk kepemilikan bisnis merupakan langkah awal dalam menjalankan kegiatan bisnis, dikarenakan berhasil atau tidaknya bisnis yang dijalankan juga tergantung dari keputusan tersebut. Nah, berdasarkan bentuk kepemilikan bisnis utama, ada 3 jenis kepemilikan bisnis yang bersifat tradisional. Yang pertama, perusahaan perseorangan. Yang kedua, kemitraan atau partnership. Dan yang ketiga, korporasi. Nah, bisnis yang dimiliki dan dikelola oleh satu orang disebut perusahaan perseorangan. Lalu, apabila 2 orang atau lebih secara legal bersedia menjadi rekan bisnis, maka organisasi tersebut disebut dengan partnership atau kemitraan. Dan yang terakhir, jika ada para pebisnis yang merasakan banyak keuntungan yang diperoleh dengan menciptakan bisnis yang memisahkan dan membedakan antara kekayaan milik pribadi dengan kekayaan bisnis, maka bentuk kepemilikan bisnis tersebut disebut korporasi. 1. Perusahaan perseorangan. Nah, perusahaan perseorangan pada umumnya didirikan dan dimiliki oleh perseorangan. Karena dimiliki oleh perseorangan secara individu, maka tanggung jawab pemilik tidak terbatas dan berkelanjutannya juga hanya ditentukan oleh seorang pemilik tersebut. Pemilik perusahaan perseorangan juga harus menyediakan dana yang cukup besar untuk menjalankan atau memulai bisnisnya. Nah, pada bentuk kepemilikan bisnis perusahaan perseorangan, di sini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihan, yang pertama, perusahaan perseorangan mudah dan murah untuk dibentuk. Yang kedua, keuntungan semua untuk pemilik. Yang ketiga, dikontrol langsung serta bebas dari peraturan pemerintah. Yang keempat, tidak ada pajak khusus dan mudah untuk dibubarkan. Namun, perusahaan perseorangan juga memiliki kekurangan antara lain. Yang pertama, kesulitan mengumpulkan modal dan menemukan karyawan yang memenuhi standar. Kesulitannya mengumpulkan modal ini dikarenakan perusahaan perseorangan itu membutuhkan dana atau modal yang cukup besar. Yang kedua, kewajiban tak terbatas, namun keahlian manajerial terbatas. Yang ketiga, kehidupan bisnis yang tidak stabil. Dan yang terakhir adalah semua kerugian menjadi tanggung jawab pemilik, baik secara waktu maupun materi. Berdasarkan jenisnya, ada 2 jenis perusahaan perseorangan. Yang pertama, yang berizin, dan yang kedua, yang tidak berizin. Perusahaan perseorangan yang berizin adalah perusahaan perseorangan yang memiliki izin operasional dari Departemen Teknis. Sementara itu, perusahaan perseorangan yang tidak memiliki izin adalah perusahaan perseorangan yang tidak mendapatkan izin operasional. Misalnya, para pedagang kaki lima, toko kelontong, dan sebagainya. Yang kedua, partnership. Nah, bentuk kepemilikan partnership merupakan bentuk legal kepemilikan bisnis kedua yang sering disebut dengan persekutuan atau kemitraan. Nah, ada beberapa jenis persekutuan, yaitu yang pertama, persekutuan umum atau general partnership. Merupakan persekutuan di mana semua pemilik berbagi dalam kegiatan operasional bisnis.
dan dalam mengasumsikan tanggung jawab atas utang perusahaan. Nah, persekutuan umum atau general partner merupakan pemilik sekutu yang memiliki tanggung jawab terbatas dan aktif mengelola perusahaan. Yang kedua, persekutuan terbatas atau limited partner merupakan kepemilikan bisnis di mana pemiliknya menginvestasikan dana atau uangnya ke dalam bisnis tetapi tidak memiliki tanggung jawab dalam mengelola hutangnya atau kerugiannya dalam investasi. Nah, karena tanggung jawabnya terbatas, dalam artian sekutu terbatas tidak memiliki tanggung jawab atas hutang perusahaan di luar apa yang telah diinvestasikan ke dalam perusahaan tersebut. Dengan kata lain, tanggung jawabnya hanya sebatas atau sekadar jumlah dana yang ditanamkan pada perusahaan. Yang ketiga, persekutuan yang terbatas kepemilikannya atau master limited partnership. Nah, bentuk kepemilikan bisnis bentuk persekutuan ini mirip dengan korporasi yang kegiatannya juga mirip korporasi. Namun, pajaknya merupakan pajak partnership dan bertujuan untuk menghindari tarif pajak korporasi. Nah, pada bentuk kepemilikan bisnis partnership atau kemitraan ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya sendiri, yang pertama itu mudah dibentuk dan fleksibilitas. Yang kedua, ketersediaan modal dikarenakan sumber modalnya berasal dari beberapa. Yang ketiga, tidak ada pajak khusus dan memiliki kebebasan kendali dari pemerintah. Yang keempat, diversifikasikan keterampilan dan keahlian. Selanjutnya, bentuk kepemilikan bisnis yang ketiga yaitu korporasi. Korporasi adalah badan hukum yang tunduk pada hukum negara tempat ia dibentuk, di mana hak untuk beroperasi sebagai bisnis dikeluarkan oleh negara. Korporasi dapat memiliki properti, mengadakan kontrak, menuntut dan dituntut, dan terlibat dalam operasi bisnis di bawah ketentuan otoritasnya. Tidak seperti kepemilikan dan kemitraan, korporasi adalah entitas kena pajak dengan kehidupan yang terpisah dari pemiliknya, yang tidak secara pribadi bertanggung jawab atas hutangnya. Berikut merupakan proses pembentukan korporasi. Yang pertama, memilih nama perusahaan. Suatu korporasi ketika akan dibentuk tentunya akan mendiskusikan untuk pemilihan nama dari perusahaan yang nantinya akan dibentuk. Nama dari perusahaan tersebut tentunya akan memiliki nilai hak dan milik serta cocok dengan image atau citra terhadap tujuan dan visi terhadap perusahaan itu ke depannya. Yang kedua, menuliskan anggaran dan mendaftarkan otoritasnya. Setelah memilih nama perusahaan, suatu badan tentunya harus didaftarkan otoritasnya kepada pihak yang berwajib untuk mendapatkan eksistensi serta kelegalan badan tersebut. Suatu korporasi juga akan menuliskan anggaran dasar untuk kegiatan yang nantinya akan dijalankan. Yang ketiga, membayar biaya dan pajak yang diperlukan. Sebagai badan hukum yang tunduk dan patuh terhadap aturan negara, tentunya korporasi harus membayar biaya serta pajak yang nantinya diperlukan ketika badan tersebut sudah berjalan. Keempat, mengadakan rapat organisasi. Suatu badan hukum tentunya akan mengadakan rapat organisasi guna keperluan serta peninjauan terhadap kegiatan yang sudah dan akan dilakukan ke depannya. Yang terakhir, menentukan ketentuan-ketentuan yang ada. Ketika rapat organisasi, biasanya akan ditentukan suatu peraturan dari badan hukum tersebut. Kemudian ada pemilihan direktur, resolusi, serta langkah awal yang harus dilakukan ketika korporasi tersebut sudah terbentuk. Tipe-tipe korporasi. Pertama, private corporation. Private corporation merupakan bentuk korporasi dengan saham yang hanya dimiliki oleh beberapa orang dan tidak dijual secara umum. Pengendalian terhadap pemegang saham dilakukan oleh keluarga, pengelola kelompok atau karyawan perusahaan. Salah satu contoh dari jenis korporasi tersebut adalah Grup Bakri. Salah satu korporasi privat yang sudah memiliki banyak cabang usaha di berbagai tempat, bahkan sudah banyak orang yang mengenal grup ini. Namun, grup ini tetap saja merupakan perusahaan private karena pemilik perusahaan terdiri atas keluarga Bakri dan kerabat Bakri sendiri. Kedua, S Corporation. S Corporation sendiri yaitu korporasi yang diorganisasi dan beroperasi seperti korporasi, tetapi diperlakukan seperti partnership atau rekanan untuk tujuan pembayaran pajak.
Yang ketiga ada Limited Liability Corporation. Korporasi dengan pemilik yang dikenai pajak seperti partner, tetapi juga dapat menikmati keuntungan dari tanggung jawab yang terbatas tersebut. Berikut kelebihan serta kelemahan bentuk kepemilikan bisnis korporasi. Untuk kelebihannya sendiri, yang pertama ada tanggung jawab terbatas. Yang kedua, bentuk kepemilikan mudah diserahkan. Yang ketiga, pengurangan pajak. Keempat, kemampuan penarikan biaya. Sementara untuk kekurangannya sendiri, yang pertama, pajak ganda atas keuntungan, biaya dan kompleksibilitas formasi, lebih banyak pembatasan pemerintah, serta banyak oknum yang tak bertanggung jawab. Bentuk kepemilikan organisasi khusus. Yang pertama, ada koperasi. Koperasi adalah organisasi bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang seorang demi kepentingan bersama. Yang kedua, bisnis bersama, joint venture. Bila mereka saling berbagi kepemilikan dengan mendirikan usaha baru, maka usaha tersebut disebut usaha bisnis bersama. Yang ketiga, ada merger. Merger dilakukan ketika dua perusahaan bersama-sama menciptakan perusahaan baru. Yang keempat, atau yang terakhir, ada waralaba. Waralaba merupakan pengaturan atau pengelolaan di mana pemilik franchisor mengizinkan pihak lain atau pembeli waralaba franchise menggunakan merek dagangnya atau menggunakan semua proses bisnisnya pada kondisi tertentu dan di bawah izin pemilik. Bisnis ayam geprek bensu. Francis ayam geprek bensu. Geprek bensu adalah sebuah waralaba ayam geprek makanan cepat siap saji yang dimiliki oleh aktor Jordi Onsu sebagai pemilik dan direktur utama PT Onsu Pangan Perkasa dan aktor Ruben Onsu selaku duta merek yang didirikan pada 17 April 2017. Cara daftar franchise ayam geprek bensu. Untuk cara pendaftaran menjadi mitra ayam geprek bensu, Anda bisa langsung menghubungi nomor 1500612 pada setiap hari, bisa dilayani mulai pukul 10 pagi sampai jam 10 malam. Kelebihan dari bisnis ayam geprek bensu, ada beberapa kelebihan yang bisa dirasakan di ayam geprek bensu, antara lain brand sudah banyak dikenal orang, kualitas dan rasa sudah terbukti dan selalu dikontrol pusat. Harga jual produk bisa dibilang ekonomis, ada bantuan promosi dari pusat, gampang dikelola dan minim resiko. Sedangkan kekurangan dari bisnis ayam geprek tersebut, dari sisi kekurangan tampaknya belum ada sisi kurang yang memberatkan franchise makanan yang satu ini. Bahkan bisa dikatakan tidak ada kekurangan. Dengan demikian, ayam geprek bensu ini memang menjanjikan untuk ladang bisnis Anda. Kesimpulannya, berdasarkan jenis kepemilikannya, terdapat 3 jenis bisnis, yaitu perusahaan, perseorangan, persekutuan, dan korporasi. Masing-masing memiliki keunggulan dan kelemahan. Awalnya, perusahaan berdiri dengan bentuk kepemilikan perusahaan perseorangan, kemudian berkembang menjadi bentuk persekutuan ataupun korporasi. Perbandingan masing-masing bentuk kepemilikan telah dirangkum dalam tabel. Selain itu, ada berbagai bentuk kepemilikan bisnis lain seperti bisnis waralaba dan koperasi. Bisnis waralaba merupakan bisnis yang paling minimal tingkat kesalahannya.